Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid An-Nafi' Dago yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga radio-radio lain yang ikut gabung, pemirsa beberapa stasiun TV dan para netizen. Kita kembali berjumpa melanjutkan kajian kitab Fiqih Al-Asmaul Husna. Kalau di pertemuan yang kemarin kita sudah membahas dua nama Allah, yaitu Al-Aziz dan Al-Jabbar, kita lanjut sekarang Al-Qarib dan Al-Mujib. Nama Al-Qarib dan Al-Mujib oleh Allah Azza wa Jalla disatukan dalam satu ayat. Surah Hud ayat 61. Allah berfirman, wa ila thamuda akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh wa anshaakum minal ard wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilaih inna rabbi qaribun mujib. Dan kepada kaum Thamud kami utus saudara mereka Soleh, Nabi Soleh. Berkata Nabi Soleh, wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah yang tidak ada sesembahan bagi kalian kecuali Dia. Dialah yang menciptakan kalian dari tanah dan membuat kalian memakmurkan kehidupan di dalam bumi tersebut. Maka minta ampunlah kalian kepadanya, kemudian bertobatlah kepadanya. Di akhir ayat ini Allah menyatakan, inna rabbi qaribun mujib. Sesungguhnya Rabbku maha qarib dan maha mujib. Qarib artinya maha dekat. Mujib artinya maha mengabulkan doa atau permintaan. Ini satu ayat yang memadukan dua nama ini sekaligus di satu ayat. Adapun nama Al-Mujib tidak ada di ayat-ayat lain kecuali ayat ini. Adapun Qarib ada di dua ayat yang lain. Pertama surah Al-Baqarah 186, Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, jawab, aku ini qarib, dekat. Aku mengijabah doa orang-orang yang berdoa ketika dia berdoa kepadaku. Juga dalam surah Saba ayat 50. Berfirman Allah, qul in dhalaltu fa innama adhillu ala nafsi wa in ihtadaitu fa bima yuhi ilayya rabbi innahu sami'un qarib. Katakan oleh Muhammad, kalau aku sesat, kesesatanku itu hanyalah karena kesalahanku sendiri. Jadi yang menyesatkan betul Allah. Tapi ada penyebab. Penyebabnya apa? Kesalahan diri orang tersebut sampai dia disesatkan oleh Allah.
Dan kalau aku memperoleh petunjuk, maka itu karena Rabbku memberikan wahyu kepadaku. Sesungguhnya dia maha mendengar dan maha qarib. Inilah 3 ayat yang memuat nama qarib bagi Allah Azza wa Jalla. Apa makna qarib? Wa qurbullahi alladhi tadullu alaihi hadhil ayah wa qarbun khasun minal abidin al-muhibbin wad-da'in al-mustajibin. Makna qarib kan tadi dekat. Kedekatan Allah yang ditunjukkan oleh ayat-ayat tadi adalah kedekatan dengan makna khusus. Artinya tidak berlaku bagi seluruh makhluk. Hanya bagi orang-orang yang beribadah, orang-orang yang mencintai Allah, orang-orang yang berdoa kepada Allah, orang-orang yang memenuhi seruan Allah Azza wa Jalla. Allah dekat kepada mereka, kepada orang-orang yang beribadah, orang-orang yang mencintai, orang-orang yang berdoa, orang-orang yang memenuhi seruan Allah. Allah dekat kepada mereka. Tapi bukan dekat yang hakiki, bukan dekat dari aspek fisik, jaraknya dekat, tidak. Tapi diketahui dampak dari kedekatan Allah kepada hamba-hamba tadi berupa kasih sayang Allah kepada mereka, taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada mereka, dan penjagaan atau pemeliharaan Allah, perlindungan Allah kepada mereka. Termasuk dampak dari kedekatan Allah kepada mereka adalah dikabulkannya doa mereka, diberi pahalanya orang-orang yang beribadah kepada mereka. Sebagaimana firman Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Berkata Rabb kalian, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan ijabah bagi kamu. Sesungguhnya orang-orang yang takabur dari ibadah kepadaku, mereka akan masuk jahanam secara terhina. Jadi makna dekat kepada orang-orang tertentu maknanya adalah memberikan taufik, memberikan perlindungan, memberikan penjagaan, perhatian, mengijabah doa. Itu makna dekatnya Allah kepada makhluk. Dan ada dalam sunnah beberapa hadis yang menunjukkan kedekatan Allah kepada hamba-hambanya yang mukmin, kepada wali-walinya yang bertakwa, dalam bentuk Allah mendengar doa mereka, mengijabah seruan mereka, memberikan kepada mereka apapun yang mereka minta. Seperti diterangkan dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Kata Abu Musa, kunna ma'an Nabi alaihi salatu wasallam fi safarin. فجعل الناس يجهرون بالتكبير فقال النبي عليه الصلاة والسلام اربعوا على أنفسكم إنكم ليس تدعون الصم ولا غائبا إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. Kami bersama-sama Nabi SAW dalam salah satu safar. Orang-orang mengeraskan takbir di tengah jalan, berteriak dengan suara keras, mengumandangkan kalimat takbir. Berkata Nabi SAW,
Kata beliau, kasihanilah diri-diri kalian. Jadi jangan teriak-teriak gitu. Kalau teriak-teriak nanti pera itu apa? Nanti serak, sakit tenggorokan. Karena kalian itu bukanlah berdoa kepada yang tuli dan jauh. Tapi kalian berdoa kepada yang maha mendengar dan maha dekat dan dia menyertai kalian. Masih dalam Sahihain Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata Nabi SAW, qala Allah berfirman. Ini hadis qudsi. Apa kata Allah? Man taqarraba ilayya shibra taqarrabtu ilaihi dhira'a wa man taqarraba ilayya dhira'a taqarrabtu ilaihi ba'a. Wa idza aqbala ilayya yamshi aqbaltu ilaihi uharwil. Siapa orang yang mendekatkan dirinya kepadaku satu jengkal, aku akan dekatkan diriku kepadanya satu hasta. Satu hasta itu 2 jengkal. Satu hasta itu ukuran dari ujung jari sampai ke sikut. Kalau 1 jengkal, kalau jempol sama cingir itu apa? Kelingking kita dibentangkan itu 1 jengkal. Jadi tuh 1 hasta itu 2 jengkal. 2 kali lipat. Siapa orang yang mendekatkan dirinya kepadaku 1 jengkal, aku akan dekatkan diriku kepadanya 2 jengkal, 1 hasta. Siapa orang yang mendekatkan dirinya kepadaku 1 hasta, aku akan dekatkan diriku kepadanya 1 ba'. 1 ba' ini enggak ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Atau ada setengah depa. 1 depa itu kalau 2 tangan kita dibentangkan begini ya. Ujung tangan kanan sampai ke ujung tangan kiri disebut satu depa. Gitu kan di bahasa kita. Kalau 1 ba' dari ujung tangan sampai tengah-tengah dada. Itu 1 ba', setengah depa. Ya setengah depa itu 2 hasta ya enggak? Siapa orang yang mendekatkan dirinya kepadaku 1 hasta, aku akan dekatkan diriku kepadanya 1 ba', 2 hasta. Dan apabila dia datang kepadaku dengan cara berjalan, aku akan mendatanginya dengan cara berlari. Lihat, respon Allah kepada usaha seorang hamba untuk mendekatkan dirinya kepada Allah 2 kali lipat. Kalau kita mendekat kepada Allah dalam bentuk umpamanya sholat fardu, Allah akan dekatkan dirinya dengan kita 2 kali lipat dari itu. Kedekatan Allah dengan orang yang ibadah mendekat itu maknanya tadi Allah akan lebih memberikan hidayah dan taufik. Allah akan lebih memberikan perlindungan, penjagaan, pemeliharaan kepadanya. Allah akan lebih mendengar doa-doa dan jeritan hatinya. Maknanya begitu. Itulah makna qarib. Dekat dalam arti memberikan perhatian. Dan ini bukan takwil, tapi terpakai dalam semua bahasa. Termasuk bahasa kita, bahasa Sunda atau Indonesia. Umpamanya kita berada dengan sahabat kita dengan jarak yang jauh, kita di sini, sahabat kita di kota lain. Jauh tuh secara fisik jaraknya, tapi orang-orang menyatakan kita dekat dengan dia. Maksudnya hubungannya dekat, walaupun jauh. Sering hubungan, sering komunikasi, WA, video call, atau komunikasi lainnya. Akrab dan apalagi kalau berjumpa, pelukan. Kan gitu, itu dekat. Sebaliknya dengan tetangga, pagegeye itu apa? Saling
menempel gitu. Seperti diangkut. Nempel kan? Tapi kita kenal nggak dengan dia? Cuek weh, masing-masing main HP-nya. Tidak main HP, lihat ke jalan, nggak ngobrol, nggak apa. Dekat secara jarak tapi jauh dari segi sikap. Anda kenal? Enggak, jauh saya dengan dia. Kan gitu, padahal pakai geye. Padahal bersentuhan. Jadi dalam bahasa apapun makna dekat itu tidak selalu secara fisik. Secara jarak. Tapi dari segi perhatian. Allah dekat kepada hamba-hambanya, maknanya Allah memperhatikan. Memberikan perlindungan, taufik, hidayah dan bimbingan. Allah memberikan penjagaan. Allah mengijabah, mendengar doa-doa dan jeritan hatinya dan seterusnya. Itulah makna dekatnya Allah dengan hamba-hamba tertentu. Sebab yang dekat dengan Allah hanya hamba-hamba tertentu. Yang ibadah, yang berdoa, yang bertakwa, para walinya, para kekasihnya. Itu yang dekat. Ya. Adapun Al-Mujib disebutkan ismuhu ta'ala Al-Mujib yadullu ala annahu subhanahu yasma'u du'a'an da'in wa yujibu su'ala sa'ilin wa la yukhayyibu mu'minan du'a'ahu wa la yaruddu musliman najahu wa yuhibbu subhanahu an yas'alahu al-ibad jami'a masalihim dunyawiyah wa diniyah minat ta'am wa syarab wal kiswah wal maskan. Nama Al-Mujib bagi Allah menunjukkan makna bahwa Allah mendengar doa orang-orang yang berdoa, mengijabah permintaan orang-orang yang meminta, tak pernah mengecewakan doa orang mukmin, tidak menolak permintaan orang-orang muslim, dan Allah mencintai kalau hamba-hambanya itu meminta kepadanya. Meminta kemaslahatan mereka, baik kemaslahatan dunia ataupun agama. Kemaslahatan dunia termasuk minta makanan, minta minuman, minta pakaian, minta tempat tinggal, minta fasilitas hidup. Kita pernah bahas Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Makna Ar-Rahman adalah idza su'ila a'ta. Makna Ar-Rahim idza lam yus'al yaghdab. Ar-Rahman itu sifat yang bila diminta dia suka dan memberi. Tapi kalau tidak diminta dia marah. Kalau orang tidak pernah meminta, tidak pernah berdoa kepada Allah, marah Allah kepada kita. Tapi kalau kita minta, Allah senang. Lebih sering meminta, lebih senang. Bedanya dengan makhluk. Sebaik apapun makhluk, diminta sekali senang, 2 kali senang. Dan 10 kali sehari mah itu udah kesalnya. Itu manusia. Kalau Allah lebih sering diminta, lebih senang dia. Dan ini tercakup dalam makna Al-Mujib. Jadi Allah senang apabila hamba-hambanya meminta kepadanya baik permintaan untuk kemaslahatan agama ataupun dunia. Meminta kemaslahatan agama, minta hidayah, minta ampunan, maghfirah, minta taufik, minta disolehkan, minta pertolongan untuk melakukan ketaatan, seperti doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Itu untuk kemaslahatan agama. Ya Allah, bantu aku, tolong aku untuk bisa berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu dan melakukan sebaik-baik ibadah kepadamu. Itu minta kemaslahatan akhirat. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat
wa hubbal masakin wa antaghfirani wa tarhamani. Ya Allah, aku minta kepadamu hidayah untuk bisa melakukan semua perbuatan baik, meninggalkan semua perbuatan mungkar, dan agar engkau mencintai dan agar aku mencintai orang-orang miskin, agar engkau mengampuni aku, merahmati aku. Itu meminta kemaslahatan agama. Kalau meminta kemaslahatan dunia, ya Allah beri saya rizki, ya Allah beri saya kesehatan, ya Allah mudahkan urusan saya, ya Allah lunaskan hutang-hutang saya, ya Allah berikan saya jodoh. Itu minta kemaslahatan dunia. Semakin diminta, semakin senang Allah, semakin suka Allah, semakin mencintai kepada orang tersebut. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu an, aku tidak khawatir kalau doa-doaku tidak diijabah. Yang aku khawatirkanlah kalau Allah tidak beri hidayah kepadaku untuk berdoa gitu. Lebih dikhawatirkan malas berdoa daripada mengkhawatirkan tidak diijabahnya doa. Tidak diijabahnya doa enggak rugi. Tetap untung karena dengan berdoanya aja kita sudah dapat pahala, sudah menggugurkan dosa, sudah mengundang kecintaan dan keridhaan serta rahmat Allah. Minimal untungnya itu tuh. Mau diijabah mau tidak itu doa itu urusan lain. Kalau doa ada diijabah, itu plus. Bonusnya. Tapi dengan doanya aja itu udah untung besar. Kenapa kita bisa berdoa? Karena diberi hidayah oleh Allah. Kalau nggak diberi hidayah untuk berdoa, kita nggak akan berdoa. Makanya Umar menyatakan, aku tidak khawatirkan kalau doa-doaku itu tidak diijabah. Yang aku khawatirkan kalau Allah tidak memberi hidayah kepadaku untuk berdoa. Itu yang lebih dikhawatirkan. Maka perseringlah berdoa karena Allah Maha Mujib. Mujib artinya Maha pengabul semua doa. Allah Azza wa Jalla menjanjikan kepada mereka yang berdoa untuk diijabah sebesar apapun permintaannya, sebanyak apapun tuntutannya, seberagam apapun harapan orang tersebut. Allah Azza wa Jalla janjikan dipenuhi itu. Dan di dalam janji Allah tentang hal itu terkandung kesempurnaan kekuasaan Allah, kesempurnaan kerajaan Allah, dan perbendaharaan harta Allah itu tidak akan pernah habis, bahkan berkurang, kecuali hanya sedikit. Seandainya seluruh makhluk, baik jin ataupun manusia dari awal sampai akhir meminta kepada Allah sesuai dengan keinginannya masing-masing, lalu semuanya diberi oleh Allah tanpa dikurangi, maka sedikit pun tidak mengurangi harta perbendaharaan Allah. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis kursi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Kata Allah, ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mukhayyat idza udkhilal bahr. Wahai hamba-hambaku, seandainya makhluk yang awal sampai yang akhir di antara kalian, baik manusia ataupun jin, dari zaman Nabi Adam sampai zaman manusia yang terakhir pada hari kiamat nanti hidup, semuanya entah berapa triliun jumlah manusia dan jin. Kalau mereka semuanya berdiri di satu tempat tinggi, ini menunjukkan kalau
kita berdoa di tempat yang lebih tinggi lebih diijabah daripada di tempat yang lebih rendah. Kalau umpamanya kita rumah 3 lantai, kalau berdoa naik ke rooftop tuh, berdoa di sana. Kalau kita sedang berada di atas pesawat, banyak-banyak berdoa tuh. Di tempat yang lebih tinggi lebih diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau kita mau nginep di hotel, cari tempat lantai tertinggi itu. Biar kalau kita berdoa itu lebih diijabah. Cuma kalau ada gempa paling gawat. Getarannya lebih kerasa. Jadi kata Allah, hai hamba-hambaku seandainya seluruh makhluk dari awal sampai akhir, jin ataupun manusia, kalau mereka berdiri di satu tempat yang tinggi lalu meminta kepadaku, masing-masing orang atau jin meminta permintaan sesuai dengan keinginannya, lalu aku berikan semua yang diinginkannya itu semuanya tuh, entah berapa triliun makhluk. Maka hal itu tidak mengurangi harta yang ada di sisiku kecuali tak ubahnya seperti jarum yang dimasukkan ke dalam lautan. Ini menunjukkan super kayanya Allah Azza wa Jalla. Semua makhluk kebutuhannya dipenuhi, tidak mengurangi kekayaan perbenaran Allah kecuali hanya sedikit saja. Dalam Sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza da'a ahadukum fala yaqul Allahumma ighfirli in syi'ta, walakin liya'zamil mas'alah wal yu'azzimir raghbah fa inna Allah la yata'adzamuhu syai'un a'tah." Apabila salah seorang di antara kalian berdoa, jangan sekali-kali berdoa, ya Allah ampuni aku jika engkau kehendaki. Jangan seolah-olah kalau mau ampuni aku ya Allah, kalau enggak apa-apa deh. Gitulah bahasa kitanya. Jangan seperti itu. Tapi pastikan permintaanmu dan perbesar harapanmu. Karena Allah itu tidak ada sesuatu pun yang terasa besar apa yang Allah berikan kepada makhluk. Makhluk ini super kecil, kekayaan di sisi Allah tidak terhitung, diberikan segede apapun sesuai dengan kebutuhan makhluk masih kecil bagi Allah. Tidak ada yang terlalu besar bagi Allah, tidak ada yang terlalu berat bagi Allah untuk memberikan apapun yang diinginkan oleh makhluk. Makanya kalau minta kepada Allah jangan yang kecil-kecil. Ya Allah kalau engkau mau beri saya rizki. Kalau enggak apa-apa. Enggak boleh begitu. Pastikan ya Allah berikan saya rizki yang banyak, yang barokah. Yang bisa menghajikan saya, orang tua dan saudara-saudara saya. Bisa bangun masjid seharga 10 miliar dan seterusnya. Boleh enggak apa-apa. Fal yu'adzimir rughbah. Perbesar harapanmu dalam berdoa. Ada beberapa nas hadis yang isinya targhib untuk berdoa. Targhib itu motivasi, memberikan dorongan agar kita banyak berdoa. Dan menjelaskan bahwa Allah Azza wa Jalla akan mengijabah doa itu, akan memberikan apa yang diminta karena Allah itu Hayyun karimun. Hayyun maha pemalu. Allah pemalu loh. Karim itu dermawan, berehan. Karena saking malunya Allah kalau diminta, malu kalau nggak dikasih. Coba umpamanya kita banyak uang miliaran, turun dari mobil mewah, HP-nya juga umpamanya harganya 30 juta. Dolar deh. Terus ada orang yang minta. Orang itu kesulitan. Kira-kira ngasih enggak? Pasti ngasih. Malu kalau enggak ngasih. Uang banyak diminta. 5.000, 10.000 perak masa ngasih? Malu lah.
Akhirnya dikeluarkan, kasih selembar Soekarno-Hatta. Burdul tuh yang lain datang. Kan biasanya gitu ya. Dikasih juga. Kalau enggak dikasih malu tuh. Kalau orang dermawan diminta padahal dia bisa ngasih tapi enggak ngasih, malu. Luar biasa. Kalau yang pelit mah bangga. Kalau enggak ngasih ya. Apalagi Allah Azza wa Jalla. Salah satu sifat malu Allah adalah Allah malu kalau ada hamba yang mengangkat kedua tangannya berdoa meminta kepadanya lalu Allah tolak. Allah malu. Makanya Allah kasih. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis riwayat Imam Abu Daud dan At-Tirmidzi serta yang lainnya, diterima dari Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Berkata Nabi SAW, innallaha hayyun karimun yastahyi min abdihi idza rafa'a yadayhi ilaih ayyaruddahuma sifra. Sesungguhnya Allah maha pemalu dan maha dermawan. Allah malu terhadap hambanya apabila si hamba mengangkat kedua tangannya berdoa kepadanya lalu Allah tolak permintaannya dan tidak diberikan. Allah malu, makanya diberikan. Makanya salah satu syarat atau satu hal penunjang dikabulkannya doa, angkat tangan. Kalau dalam perkara-perkara yang Nabi SAW mengangkat tangan, angkat tangan. Kalau dalam amalan-amalan yang Nabi ketika berdoa tidak angkat tangan, jangan angkat tangan. Kalau nggak ada keterangan, apakah angkat tangan nggak di sana ketika berdoa, lebih utama angkat tangan. Seperti la yuraddu du'a bainal adzan wal iqamah. Tidak akan ditolak doa antara azan dan iqamah. Hanya itu saja. Angkat tangan enggak ada keterangan, lebih baik angkat tangan. Karena mengangkat tangan termasuk faktor penunjang dikabulkannya doa oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam salah satu hadis qudsi bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'i dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir fayaqul man yad'uni fa astajib lah man yas'aluni fa'ataitu wa man yastaghfiruni fa'aghfir lah. Allah turun setiap malam ke langit dunia ketika waktu tersisa sepertiga malam. Jangan pakai akal. Akal kita super terbatas. Kalau Allah turun di sepertiga malam terakhir, gimana arsy-nya kosong dong? Itu akal. Lalu akal itu menyamakan turunnya Allah seperti turunnya makhluk. Kalau kita di kursi turun ke bawah kursinya kosong, kan gitunya. Itu sama dengan makhluk. Allah mah tidak begitu. Makanya para ulama seperti Taus menyatakan yanzilu rabbuna ila sama'i dunya bi ghairi ayyaj'ala arsyahu khalian minhu. Allah turun ke langit dunia di setiap sepertiga akhir malam tanpa membuat arsy-nya kosong dari diri Allah. Kok bisa? Allah ini bukan makhluk loh. Kalau makhluk nggak bisa. Nggak masuk akal. Tah eta Allah mau masuk akal. Akal kita super terbatas. Karena lemahnya akal kita. Karena Allah tidak ada yang menyamai dari kalangan makhluknya, ya nggak bisa dibandingkan dengan makhluk. Nggak bisa dipermisalkan dengan makhluk. Ya. Terus kalau sepertiga akhir malam turun ke langit dunia, sepertiga akhir malam itu berbeda-beda di setiap tempat, kan gitunya. Sekarang di kita jam 10 lewat. Saat ini ada nggak di tempat lain sepertiga akhir malam? Ada. Di mana? Di mananya?
di daerah barat bangetnya. Sekarang di Saudi jam 6 pagi. Di daerah Eropa, daerah Belanda sekarang jam umpamanya 4 pagi. Berarti di Amerika tuh. Enggak, sebelum di Amerika. Pokoknya antara Eropa dan Amerika. Mungkin ada sepertiga akhir malam. Allah turun di sana, ya enggak ada di sini dong. Itu mau menyamakan Allah dengan makhluk atau. Kalau makhluk ada di satu tempat, dia tidak bisa berada di tempat lain. Itu makhluk. Ini Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Jangan difahami seperti itu. Yakini Allah di setiap seperti ke akhir malam turun dengan makna yang layak bagi keagungan dan kemuliaan Allah yang tidak sama dengan cara dan hakikat turunnya makhluk. Udah itu yakini. Itu firman Allah kok. Wahyu kok. Allah turun di setiap sepertiga akhir malam yang akhir lalu berkata, siapa yang berdoa kepadaku saat ini aku akan kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku saat ini akan aku beri. Siapa yang meminta ampunan akan aku ampuni. Ini menunjukkan sifat mujibnya Allah. Mujib itu maha pengabul segala doa, ya. Ini hadis yang mutawatir diriwayatkan dari Nabi oleh sejumlah sahabat yang jumlah sahabat yang meriwayatkan hadis ini lebih dari 28 orang sahabat. Dan itu sudah mencapai derajat mutawatir. Dalam salah satu hadis qudsi ketika menjelaskan kedudukan para wali Allah yang bertakwa. Kalau disebut wali Allah jangan dibayangkan orang itu pasti sakti mandraguna, bisa menghilang, jalan di atas air, terbang. Itu mah di film. Tidak hanya wali Allah yang begitu mah, Tom and Jerry juga bisa. Kalau di film. Atau kalau wali Allah, oh pasti orang gila. Enggak. Wali Allah itu orang-orang mukmin yang bertakwa. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingat, para wali Allah itu tidak ada rasa takut atas mereka, tidak juga berduka cita. Merekalah orang-orang yang beriman dan mereka juga bertakwa. Setiap orang beriman dan bertakwa, mereka wali Allah. Kadar kewaliannya sesuai berbanding lurus dengan kadar ketakwaannya. Makin tinggi ketakwaannya, makin tinggi kadar kewaliannya di mata Allah. Wali Allah itu artinya orang yang dicintai oleh Allah karena keimanan dan ketakwaannya. Tidak harus sakti mandraguna, tidak. Siapa wali Allah yang tertinggi kadar kewaliannya? Nabi Muhammad SAW. Beliau bisa terbang? Tidak. Gening waktu Isra Mi'raj tidak terbang sendiri itu mah. Ya, pakai kendaraan namanya buraq. Hanya dari Makkah ke Palestina ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa ke atas mah khusus pakai tangga dengan malaikat Jibril, tidak terbang, enggak. Itu juga mukjizat yang diberikan kepada hanya Nabi kita Muhammad SAW. Nabi-nabi lain tidak. Ada enggak Nabi paling soleh bisa terbang? Enggak. Juga tidak kebal. Nabi SAW berdarah ketika dilukai, berdarah. Para sahabat itu para wali Allah, berdarah enggak? Bukan berdarah lagi, mati di medan perang banyak. Itu wali Allah tuh. Jangan dibayangkan wali Allah itu sakti mandraguna. Jangan dibayangkan wali Allah itu bisa setiap Jumatan ke Mekah. Kan ada si kiai itu mah tarakat tinggal Jumat dan nyonya ada di Mekah tuh. Jadi jam 11 hilang, jam 1 muncul lagi. Di mana? Habis Jumatan di Mekah. Padahal jam 1 di Bandung mah, di Mekah masih jam
Jam salapan belum pada salat, belum ada apa-apa. Ya. Sok aneh-aneh wae. Tapi yang kayak gitu dipercaya loh. Laku, makanya ditabuh biar dianggap sakti mandraguna gitu. Bukan yang begitu wali Allah. Nih, Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, "Man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه." Siapa orang yang memusuhi wali-waliku, membenci orang mukmin dan orang bertakwa karena keimanan dan ketakwaannya, faqad adzantuhu bil harb, aku kumandangkan genderang perang kepada dia, ngajak perang tah. Yang membenci para wali Allah berarti ngajak perang kepada Allah. Allah ngajak perang kepada orang itu. Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu pun yang lebih aku cintai dibanding mendekatkan diri dengan cara mengamalkan apa yang aku wajibkan kepadanya. Pendekatan diri yang paling baik adalah dengan cara melakukan kewajiban. Salat fardu yang 5 waktu, saum Ramadan, haji atau umroh yang pertama kali, atau kewajiban-kewajiban lain. Itu cara taqarrub yang terbaik. Baru setelah itu dengan yang sunnah. Dan tak henti-hentinya hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Untuk menjadi orang yang dicintai oleh Allah, lakukan yang wajib, laksanakan yang sunnah. Fardu kalaku, sunnah kalampah. Sampai aku mencintainya. Kalau aku sudah mencintainya, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia mendengar. Akan menjadi matanya yang dengannya lah dia melihat. Akan menjadi tangannya yang dengannya lah dia akan bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Kalau dia minta sesuatu kepadaku pasti akan aku beri. Kalau dia butuh perlindungan pasti akan aku berikan perlindungan. Ada sini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang kedudukan para wali Allah yang beriman dan bertakwa. Permintaannya dipenuhi, doanya dikabulkan. Minta perlindungan, Allah akan berikan perlindungan. Ya, nas-nas atau keterangan-keterangan ini beserta makna yang terkandung di dalamnya menunjukkan dengan penunjukan yang jelas bahwa Allah Azza wa Jalla tidak menolak orang-orang yang meminta kepadanya dari kalangan hamba-hambanya yang mukmin. Tidak akan mengecewakan harapan mereka. Pasti akan dikabul. Tapi timbul masalah, timbul pertanyaan yang meragukan. Ada beberapa orang soleh ahli ibadah ketika berdoanya hebat, tapi kok nggak diijabah? Ada yang begitu? Ada. Mungkin di antara antum yakin nih. Pernah kita jelaskan bagaimana caranya agar doa ini dikabul. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah kitab Ad-Da'wa Dawa itu pernah kita bahas tapi hanya di radio ya. Itu juga belum selesai itu. Padahal itu bagus banget tuh. Nanti kita bahas. Kalau kitab ini udah selesai ya harus diganti dengan kitab lain.
Tapi ad-da'wa dawa mungkin tidak di sini ya. Di sini nanti kita rukun iman aja. Ini sekarang tauhid, asma wa sifat, nanti malaikat, setelah itu dan seterusnya lah. Iraha itu ngebahas ad-da'wa dawa di mananya. Nanti cari lagi. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Kalau seorang hamba ketika berdoa, dia memulai doanya dengan berwudu. Terus dengan sholat syukur wudu 2 rakaat. Terus menghadap kiblat. Ini semua tidak wajib, sunnah. Tidak harus. Terus mengawali dulu dengan amal soleh. Mungkin baca Al-Quran, mungkin infak dan sedekah. Tapi doanya di rumah. Gak ada halangan di rumah infak dan sedekah. Kan sekarang ada transfernya. Berapa umpama nomor rekening masjid anu, yayasan anu, bisa transfer. Lalu sebelum dia mengangkat kedua tangan. Setelah itu sebelum berdoa dia memuji Allah terlebih dahulu. Dia kemudian meminta ampunan atas dosa-dosa. Dia akui banyak dosa. Lalu bersolawat kepada Nabi SAW, lalu masuk ke doanya. Inti doanya minta apa? Lalu terakhir setelah itu dia tutup lagi dengan solawat kepada Nabi SAW. Nyaris doa itu tidak akan ditolak oleh Allah. Pasti dikabulkan. Yakin itu. Tapi ada orang yang sudah begitu, dia soleh, ahli ibadah, tapi berdoa kok nggak dikabulkan juga. Ada yang begitu. Wal al-jawab, dijawab adalah annal ijabata tatanawwa'u. Fataratan yaqa'ul matlubi ainihi alal fawr. Wataratan yaqa'u walakin yata'akharu li hikmatin. Wataratan taqa'ul ijabah walakin bi ghairi ainil matlub. Haitsu la yakunu fil matlubi maslahah najizah wa fil waqi maslahah najizah. Au aslahu minha. Wa qad tadakhkhara lahu ajran wa mathubatan yaumal qiyamah. Diijabahnya doa itu bentuknya macam-macam. Pertama, kadang-kadang dipenuhi apa yang dia minta secara langsung. Ketika berdoa ba'da sholat, ya Allah beri saya jodoh yang soleh atau yang solihah gitu. Beres doa, ting, langsung ada WA yang masuk, akhi mau gak jadi imam saya? Langsung nih biodata saya. Ketika dijawab, saya siap ukhti. Kapan? Nanti sholat duhur. Gini jadi imam sholat. Tapi ternyata belum betul dia menawarkan diri untuk dinikahi. Mungkin bisa diijabah langsung seperti itu. Kita berdoa, ya Allah saya sekarang dikejar-kejar debt collector gitu. Beri saya rizki untuk bisa menginikan, melunasi hutang itu. Beres berdoa, pas pamitan ada ikhwan. Akhi, nih kewok ada celem tempel. Ya, begitu dibuka cuma 5 lembar, $500 tapi. Hutangnya cuma 2 juta. Ke cover tuh. Bisa aja begitu. Jadi kadang-kadang doa itu dikabul secara langsung. Kadang dikabul tapi agak diakhirkan karena hikmah tertentu. Tidak saat itu. Saat itu berdoa, ya Allah beri saya rezeki. Seminggu tidak ada tanda-tanda rezeki datang. Baru setelah hari ke-8 torojol dengan tidak disangka-sangka. Mungkin diakhirkan dengan hikmah tertentu. Ini alternatif kedua, ya. Ketiga, mungkin diijabah tapi dalam bentuk lain yang tidak seperti yang kita minta. Mungkin sepadan nilainya, mungkin lebih. Umpamanya nih, ya Allah berikan saya umpamanya rizki karena saya perlu ini.
Ternyata tidak. Nggak berapa lama ada tawaran pekerjaan yang gajinya lumayan. Mungkin itu pengganti dari apa yang kita minta. Senilai atau bahkan mungkin lebih ya. Ya Allah, saya perlu uang untuk ini, untuk itu. Ternyata ada yang ngasih motor atau ada yang ngasih mobil. Mungkin lebih nilainya daripada uang yang kita butuhkan. Atau apapun bentuknya. Itu alternatif yang ketiga. Dan alternatif yang keempatnya tidak dikabulkan di dunia tapi tertunda sebagai pahala yang kelak akan diberikan oleh Allah di akhirat melebihi dari apa yang dia butuhkan di dunia. Jadi bukan tidak diijabah tapi dalam bentuk yang tidak seperti yang kita minta. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, juga Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak serta yang lain-lainnya. Hadis yang diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, berkata Nabi SAW, "Ma min muslimin yad'u bida'watin laisa fiha ithmun wala qati'atur rahim illa a'tahu Allahu biha ihdath thalath." Tidaklah seorang muslim berdoa dengan satu doa kepada Allah. Di dalam doanya itu tidak mengandung dosa, tidak mengandung memutuskan silaturahmi, kecuali Allah akan berikan salah satu di antara 3 kemungkinan atas doa orang itu. Pertama, imma an tu'ajjala lahu da'watuhu. Pertama, mungkin doanya dikabul dengan segera. Saat itu minta, beberapa saat kemudian dikabul. Kedua, wa imma ayyudakhiraha lahu fil akhirah. Kedua, mungkin saja ditunda sebagai pahala simpanan bagi dia di akhirat. Makanya lebih sering berdoa, mau dikabulkan mau tidak, pahala menunggu tuh di akhirat. Yang ketiga, wa imma ayyusarrafa anhu minas su'i mithliha. Ketiga, mungkin akan dipalingkan dari dia keburukan yang sepadan dengan isi doanya. Tadinya dia itu akan ditakdirkan menerima musibah, keburukan dan seterusnya. Tapi karena dia berdoa umpamanya, ya Allah berikan saya kesehatan dan seterusnya. Atau ya Allah berikan saya rizki. Saya butuh rizki itu 1 juta aja lah gitu. Sehari ini, besok 1 juta lagi. Ternyata tidak dikabulkan. Ternyata tadinya ada keburukan yang Allah takdirkan menimpa dia, di cancel nggak jadi karena doa itu. Ini yang dimaksud doa bisa merubah takdir. Apakah takdir bisa dirubah? Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Doa bisa, tapi maknanya doa itu juga bagian dari apa yang Allah takdirkan. Orang itu ditakdirkan oleh Allah berdoa dan ditakdirkan doanya diijabah dalam bentuk dipalingkannya dia dari musibah yang tadinya ditetapkan untuknya. Nggak jadi karena doa. Itu 3 kemungkinan yang Nabi SAW menjelaskan bagi orang yang berdoa. Lalu para sahabat bilang, idzan nukthir. Kalau gitu kita akan perbanyak doa. Apa kata Nabi SAW? Allahu akbar. Allah akan lebih banyak lagi pemberiannya. Perbanyak doa, mau diijabah mau tidak, itu tidak akan rugi. Dari sini kita tahu bahwa diijabahnya doa lebih umum daripada diberikannya permintaan kita oleh Allah. Setiap diberikan permintaan berarti doa itu diijabah, tapi tidak setiap diijabahnya doa itu dalam bentuk diberikan sesuai apa yang dia minta. Ya, bisa melebihi apa yang dia minta, bisa ditunda, bisa dipalingkan satu keburukan dari dia, dan bisa berupa ditunda sebagai pahala di akhirat. Inilah makna al-mujib.
Lalu ada pengaruh yang sangat besar bagi orang-orang yang beriman bahwa Allah itu qarib dan mujib. Di antaranya menguatnya keyakinan seorang hamba kepada Allah dan lebih besarnya harapan mereka kepada Allah. Lebih bertambah sikap madhab mereka kepada Allah Azza wa Jalla dan harapan untuk memperoleh apapun yang ada di sisi Allah. Lalu hilanglah penyakit putus asa dari rahmat Allah dan putus asa dari karunia Allah. Inilah penjelasan tentang dua dari sifat dan nama Allah apa? Al-Mujib dan Al-Qarib. Ya, cukup ya sampai di sini saja. Kita insya Allah akan lanjutkan kajian ini di hari dua Selasa yang akan datang. Karena Selasa depan, Selasa ketiga mah di Pusdai-nya. Nanti dua Selasa depan kita lanjutkan. Kita masuki sesi tanya jawab wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mohon dijelaskan doa yang sesuai sunnah minta supaya surga Firdaus dan dijauhkan dari api neraka. Itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya. Boleh Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Hadisnya dhaif. Syekh bin Baz rahimahullahu taala menyatakan boleh dibaca itu seusai salat. Allahumma ajirna minan nar artinya ya Allah jauhkan aku dari api neraka. Allahumma ajirna minan nar ya Allah selamatkanlah aku dari api neraka ya. Allahumma ij'alni birahmatika min ahlil jannah. Ya Allah jadikan aku karena rahmatmu sebagai salah satu penghuni surga. Apakah bisa berangkat haji ketika masa iddah karena suami meninggal dunia? Sedangkan menunggu kesempatan haji selama 11 tahun. Kalau nggak berangkat haji ini entah kapan lagi. Kalau ini hajinya haji pertama berangkat saja, nggak apa-apa. Suami istri pisah ranjang sudah setahun. Kemudian istri ini menggugat suaminya tanpa ada alasan syar'i. Lalu sidang putusan cerai baru disahkan sebulan ini oleh hakim. Tiba-tiba belum lama si perempuan ini ketahuan menikah lagi. Bagaimana hukumnya? Mengingat si perempuan ini tidak menunggu masa iddah dulu. Apa pernikahannya sah? Kalau masih dalam masa iddah, tidak boleh dia menikah dengan lelaki lain. Kayak itu. Istrinya menggugat suami tanpa alasan syar'i. Lalu sidang putusan baru disahkan sebulan ini. Jadi gini. Masa iddah itu ada dua. Menurut ketetapan syariat atau menurut ketetapan negara. Kalau ketetapan syariat, ketika suami sudah menjatuhkan talak, hari ini saya talak kamu. Sejak hari itu dihitung masa iddah. Udah ada surat? Belum. Udah dianggap bercerai menurut negara? Belum. Belum ada bukti. Tapi secara syar'i sudah. Lalu setelah 3 bulan habis masa iddah, ini sidang belum kelar juga, belum turun surat cerai. Tapi sudah 3 bulan, sudah habis masa iddah menurut tuntunan syariat. Lalu karena sudah selesai masa iddah, dia nikah lagi. Secara syar'i sah, tidak berdosa. Pernikahannya sah, karena sudah habis masa iddah. Cuma menurut negara belum. Dia tidak dosa.
Tapi kalau ternyata suaminya menuntut, itu istri saya kok udah nikah lagi sama yang, oh udah cerai, mana buktinya? Dibawa ke pengadilan nggak terbukti. Karena bukti yang diakui oleh pengadilan hanyalah bukti resmi surat cerai dari pengadilan. Kalau nggak ada bukti itu dianggap belum cerai, itu bisa dipidana. Suaminya, istrinya, walinya, bahkan KUA yang menikahkannya. KUA itu harus jeli kalau mau menikahkan. Ini statusnya bujang lajang atau duda janda kan gitu. Kalau janda mana buktinya? Oh ini janda bodong. Emangnya motor apa? Kalau umpamanya bodong, motor aja nggak ada yang mau beli kalau dia taat, ya nggak? Nanti kalau ada razia gimana? Kena tilang nggak bisa diambil lagi. Karena kalau kena tilang suratnya nggak ada, kalau mau ngambil kan harus menunjukkan suratnya. Kalau kita ketinggalan, ada razia, ya ditilang. Tapi bisa diambil lagi dengan menunjukkan STNK. Ini bodong, nggak bisa. Perempuan juga begitu, saya janda tapi bodong. Bodong itu tidak ada surat cerainya. Maka bisa dipidana dia ya. Tapi secara syar'i dia tidak dosa, dia sah. Cuma secara hukum dia bersalah, hukum negara ya. Paling begitu. Saya ingin memakai cadar, tapi rasanya masih malu sama diri sendiri. Karena merasa masih banyak dosa dan merasa belum pantas. Kalau dengan tidak dicadar lebih malu lagi. Sudah mah banyak dosa ditambah lagi dengan tidak bercadar. Apalagi dia cantik. Banyak ikhwan yang terpesona. Baru ikhwan loh, belum yang orang awam. Pas berpapasan melotot, jedak karena tiang listrik. Dosa tuh. Kalau malu sama diri sendiri harusnya tutup ya. Apa yang harus saya lakukan? Tutup saja. Kalau betul malu sama diri sendiri, apalagi malu sama Allah. Tutup ya. Apa hukumnya bila orang yang sudah meninggal dihajikan oleh ahli warisnya? Boleh, tidak apa-apa. Membadalkan haji boleh. Sebagaimana seorang sahabat, labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma an syubrumah. Kedengaran oleh Nabi SAW, siapa syubrumah? Itu adalah saudara saya yang sudah meninggal. Hajikan dulu untuk dirimu, barulah untuk syubrumah. Kalau belum haji sendiri, nggak boleh menghajikan orang lain. Ini menunjukkan dibolehkan menghajikan orang lain, apalagi orang tuanya. Ketika seseorang futur dan merasa hidayah sedikit hilang, bagaimana agar tidak larut dalam kefuturan? Para istighfar sering dilafadzkan. Pertama, tinggalkan rutinitas kita yang menyebabkan kita futur. Mungkin rutinitas kita sering hang out, kongkow dengan teman-teman. Itu yang bikin futur. Coba rutinitas kita apa? Rubah ya. Isi rubah dengan ibadah. Banyak baca Al-Quran, banyak berzikir, banyak isi kajian. Paksakan diri kita untuk melaksanakan amal-amal sunnah di samping yang fardu ya. Saumlah. Dan jauhi teman-teman yang membawa pengaruh buruk. Mungkin futur itu karena teman-teman ya. Nah, itu upaya-upaya untuk mencegah futur yang lebih parah, bahkan bisa memperbaiki. Kedua, bertobatlah kepada Allah atas dosa. Futur ini pasti karena dosa. Coba introspeksi dosa apa yang saya lakukan, tobati ya, dan ganti dengan ibadah. Mohon nasihatnya untuk istri saya.
Mohon nasihatnya untuk saya, istri yang ingin berusaha jadi baik. Tapi nggak ada koma. Mohon nasihat untuk saya, istri yang ingin berusaha lebih baik. Maksudnya untuk dua-duanya atau untuk saya sebagai istri gitu, yang berusaha lebih baik. Taat sama suami, berarti ini istri. Mohon nasihatnya untuk saya sebagai istri yang ingin berusaha lebih baik. Taat sama suami namun masih sering terjatuh dalam dosa dan merasa gagal. Mohon nasihat dan doanya agar saya bisa jadi hamba yang bertakwa dan istri yang solihah. Alhamdulillah sadar oge gini. Ini termasuk satu di antara keajaiban dunia. Iya, kenapa kita sering terjatuh dalam dosa? Pertama, karena lalainya kita dalam menunaikan hak-hak Allah Azza wa Jalla. Coba perbaiki hubungan kita dengan Allah. Perbaiki sholat kita. Sholatlah di awal waktu. Kalau ini kan ahwat boleh di rumah, bukan boleh lebih utama di rumah. Tetap di awal waktu. Coba kualitas dari sholatnya tingkatkan. Dari dua aspek. Kehusyuan dan keikhlasan. Ikhlas, khusyuk. Hayati setiap yang dibaca dalam sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, terus ikuti dengan amalan-amalan sunnah. Sholat sunnah rawatib. Kalau mampu bangun malam, bangunlah malam. Perbanyaklah baca Al-Quran. Perbanyak zikir dan berdoa. Perbanyak saum sunnah. Perbanyak infak dan sedekah. Semua ibadah-ibadah tadi selain menghadirkan pahala juga menghapus dosa, mengundang turunnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah ini yang kemudian lebih mendorong kita untuk lebih taat kepada suami kalau dia istri. Kalau dia suami lebih santun, lembut, perhatian, peduli kepada istri dan anak-anak, lebih bertanggung jawab dan seterusnya ya. Dengan cara seperti itu insya Allah perbaiki kondisi kita. Bagaimana hukum wudhu di toilet? Apa betul makruh? Karena ada yang mengatakan makruh. Lantas bagaimana dengan rumah yang tidak punya tempat wudhu dan di rumahnya? Jarang yang punya tempat wudhu khusus di rumah ya. Hampir semua orang wudhunya di mana? Di toilet, di WC, menyatu gitu. Jadi boleh. Tidak makruh, tidak. Cuma ada cumanya. Ada masalah apa harus baca basmalah apa tidak. Karena la wudhu'a liman lam yadhkur ismallahu alaih. Tidak ada wudhu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah. Bagaimana yang harus kita lakukan? Bismillah lah tapi dalam hati saja. Karena terlarangnya menyebut nama Allah di WC lalu berwudhu seperti biasa ya. Boleh. Atau sebelum masuk WC bismillah, kemudian berwudhu di dalam WC. Setelah itu keluar lagi dan berdoa setelah wudhu di luar WC. Maka wudhunya insya Allah sah. Bolehkah menikah lagi tanpa sepengetahuan istri? Dan apakah makin nambah istri makin banyak rezeki? Kalau secara syar'i boleh. Secara syar'i tidak dosa. Sah pernikahannya. Tapi dijamin kiamat. Yang kita lakukan bukan asal sah secara syar'i, tapi juga maslahat, ya enggak? Apa mau kita seumur hidup berbohong terus? Ketika gilir ke istri muda, setiap harus gilir harus ngarang alasan yang bohong. Ini ada daurah sama Ustadz 3 hari. Percaya silakan. Minggu depannya lagi ada lembur 3 hari.
Nggak boleh keluar sama bos dari kantor. Minggu depannya apa lagi coba? Ya, pasti suatu-suatu akan bohong. Belum lagi HP-nya pasti di password, pasti nama-nama istri mudanya diganti dengan nama lain. Umpamanya Ustadz Fulan. Pas ada WA kok mesra banget sih Ustadz ini. Biar dipercaya ya. Jadi jangan mengejar asal sah. Tapi yang lebih penting maslahat. Ya. Kalau mau meraih sunnahnya ta'adud, maka lakukan perjuangan dan pengorbanan. Perjuangannya apa? Solehkan istri kita yang pertama terlebih dahulu. Yang kedua, ya bilang agar dia itu bablas lebih baik pahit di awal tapi manis di akhir daripada di awal hasem di akhir pahit gitu. Betulkah makin nambah istri makin banyak rezeki? Iya, sama dengan anak. Istri kita rezekinya ditanggung oleh Allah mungkin melalui kita ya. Anak-anak yang lahir dari istri kita rezekinya tanggungan Allah disalurkannya melalui kita ya. Kita angkat anak yatim bareng-bareng sama keluarga kita, rezeki anak yatim ditanggung oleh Allah melalui kita. Begitu seterusnya. Apa betul Rasul SAW tidak merutinkan sholat duha setiap hari? Iya betul. Kata Aisyah, kadang-kadang Nabi SAW melakukan sholat duha tiap hari seolah-olah tidak pernah melewatkannya. Kadang-kadang tidak sholat duha seolah-olah beliau tidak pernah melakukannya. Iya. Bagaimana baiknya kita melakukan sholat duha? Apa setiap hari atau tidak? Sebaiknya lakukan, tapi kadang-kadang tinggalkan. Sebagaimana Nabi SAW melakukan hal itu. Kadang dilakukan, kadang tidak. Bolehkah kita zikir dalam hati, bibir tidak bergerak? Tidak, karena zikir itu amalan lisan. Bacaan Quran, zikir, berdoa itu amalan lisan. Tapi harus dihayati dengan hati. Bukan amalan hati semata-mata. Harus ada gerakan lisan ya. Maka gerakan lisan kita ketika sholat, bacaan dalam sholat, ketika baca Quran, ketika berzikir, ketika berdoa. Karena itu adalah amalan pokok bagi lisan kita. Allah kan Maha Pengabul doa. Apakah boleh berkeyakinan bahwa ketika kita berdoa berarti Allah akan mengabulkan dan kita hanya tinggal menunggu doa kita? Iya. Bukan boleh, harus. Sudah berdoa, tunggu. Apa yang kita tunggu? 3 dari apa yang dijanjikan Nabi SAW. Mungkin dikabulkan segera, mungkin ditunda, mungkin akan dipalingkan keburukan dari kita, atau mungkin ditunda di akhirat. Apapun yang kita tunggu, semuanya menguntungkan. Tidak ada yang rugi ya. Dengan usaha menjaga harta dari yang haram dan berdoa di saat mustajab, apakah mengangkat tangan di pangkuan termasuk dalam keutamaan hadis riwayat Abu Daud? Bukan di pangkuan ya. Kalau di pangkuan kan di atas paha. Ya, angkat. Ada beberapa versi. Yang pertama di kedua tangan ditempelkan seperti kubah terbalik. Baskom gitulah ya. Hari hasil ngabayangkan kubah mah seperti baskom begini ya. Boleh didekatkan ke mulut, boleh dihampir menutupkan ke wajah kita begini ya. Adapun begini, apa begini atau di bawah, maka tidak dituntunkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Terakhir ya, apa berdoa harus selalu menghadap kiblat? Tidak harus, tapi lebih utama.
Kalau tidak menghadap kiblat boleh? Boleh. Dikabul? Mungkin dikabul. Ya. Tapi menghadap kiblat termasuk salah satu faktor penunjang dikabulkannya doa. Tapi tidak harus. Apakah doa waktu sujud boleh dengan bahasa kita karena tidak hafal semua doa yang ada dalam Al-Quran dan hadis? Ulama ikhtilaf. Sebagian menyatakan tidak boleh. Seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam Masailul Imami Ahmad di dalam sholat tidak boleh ada bahasa ajam. Tapi ulama lain membolehkan. Syekh Al-Utsaimin, Darul Ifta membolehkan. Berdasarkan hadis fal yakhtar minad du'ai a'jabahu. Hendaklah dia memilih doa yang paling dia sukai di dalam sujud. Yang paling dia sukai itu baik isinya termasuk bahasanya. Bahasa yang lebih dia sukai bahasa daerah kita karena lebih bisa menghayati, lebih faham, lebih indah, boleh ya. Ini pendapat kedua. Saya cenderung kepada pendapat yang kedua dibolehkan, tapi lebih utama dengan bahasa Arab. Kalau yang mampu berbahasa Arab, jangan dengan bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bahasa Ajam, berdoalah dengan bahasa Arab. Semua doa yang ingin kita minta ada contohnya tuh. Minta dunia, rizki, jodoh, minta kesehatan, minta keselamatan dunia akhirat. Banyak dalam Quran, dalam hadis yang sahih dari para ulama. Tinggal dihafal, kemudian kita baca. Dengan bahasa yang sangat bagus, bahasa Arab. Jadi bagi yang mampu begitu, begitulah. Kecuali bagi yang tidak mampu atau mampu sementara pakai bahasa Indonesia sambil proses menghafal. Setelah menghafal baru pakai bahasa Arab. Jangan seumur hidup. Karena boleh terus saya seumur hidup pakai bahasa Sunda, bahasa Indonesia. Jangan. Harus ada perjuangan dan pengorbanan ya. Cukup ya sampai di sini, insyaallah kita jumpa kembali di masa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.